diadakan di Selasa pagi bekerja sama dengan Masjid Nurul Asri Rasan, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini dibersami oleh Ustadz Amin Nurbait hafizahullah taala. Namun ada yang berbeda pada pagi ini, alhamdulillah KPMI bekerja sama atau berkolaborasi dengan ikhwan-ikhwan yang akan menyelenggarakan acara kurban nanti insya Allah di hari tasyrik di 11 Dzulhijjah insya Allah. Maka dari talk show spesial ini mungkin akan ada sedikit hadiah spesial bagi jamaah yang mendapatkan undian. Ada 1 ekor domba gratis, Ustadz. 1 ekor domba? 1 ekor domba gratis. Berarti panitia mendapatkan domba itu nggak bayar juga ya? Ada yang menyumbangkan, Ustadz. Oh, ada yang nyumbang. Ada yang menyumbangkan. Dombanya gratis, Pak ya? Iya, dombanya gratis, insya Allah. Jadi di pintu depan sudah dibagikan kepada para jamaah ada kupon undian, maka dipastikan jangan sampai terlewat. Salawat dan salam juga tidak lupa kita selalu haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, istri-istri beliau dan juga hingga pengikutnya di akhir zaman kelak. Semoga kita termasuk ke dalamnya. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami mungkin sedikit berbeda, biasanya di bawah, namun ini mohon izin untuk duduk di depan sini untuk memandu sedikit diskusi kita dengan tema semangat berkurban. Di kesempatan yang lalu saat mungkin kita pernah bertemu, mungkin ada sedikit bahasan kalau fikih kurban mungkin di mana-mana sudah sering banyak dibahas ya Ustadz. Mungkin nanti kalau misalnya mau diperdalam di sini, kami persilakan para jamaah bisa mempertanyakan kembali. Kita akan tektok diskusi dengan Ustadz Amin Nurbait hafizahullah taala. Dan apabila ada hal-hal pun yang di luar fikih, mungkin Bapak Ibu ada sedikit kebingungan soal teknis penyelenggaraan, ada pengalaman di tempat tinggal terkait penyelenggaraan kurban, bisa nanti insya Allah kita sampaikan, kita diskusikan bersama Ustadz. Mungkin kita awali dengan sedikit cerita ini Ustadz. Kebetulan Ustadz kan habis dari Gorontalo Ustadz, di akhir pekan lalu. Alhamdulillah saya asli Gorontalo ini. Bapak Ibu saya asli Gorontalo. Di sana itu Ustadz, orang mau melihara hewan itu seperti sulit atau enggak mau Ustadz. Karena kebiasaan ngambil ikan di laut, tinggal nyiduk gitu Ustadz. Nah jadi bahkan di sana domba atau kambing itu jarang dipelihara Ustadz. Gimana? Domba di sana itu jarang dipelihara. Kan begitu aja mungkin liar, dia kambing gunung gitu Ustadz. Yeah. Jadi kita ketika kurban itu Ustadz, ketika kurban banyaknya orang semua kurbannya sapi. Untuk menemukan kurban domba mungkin jarang. Nah setelah saya di sini, setelah mungkin ada diskusi, kita mulai tahu, mungkin kita mulai dari sini Ustadz. Manakah sebenarnya yang lebih afdol Ustadz? Apakah kurban itu baiknya domba atau sapi? Sedangkan kalau saya di daerah sana Ustaz, menemukan orang yang ngingu domba susah Ustaz. Atau jarang. Akhirnya sudah sapi aja bareng-bareng, sapi aja bareng-bareng. Makanya pindah ke sini karena nggak betah di sana ya? Justru saya belajar makan kambing dan domba di sini Ustaz. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ini tadi ada yang lewat pintu selatan, ada yang lewat pintu utara. Nah yang lewat pintu utara nggak dapat kupon undian ya? Oh ya, tuh kawan-kawan jamaah, ada kawan juga panitia. Oh baik, saya kok nggak dapat Pak? Atau emang saya nggak dikasih? Kecuali saya ya? Termasuk Ustadz kah panitia? Gini aja, nanti kalau keluar nomor berapa, itu anggap nomor saya ya. Baik, Masya Allah, kita di pagi ini mungkin sesinya berbeda. Kajiannya model talk show, mudah-mudahan kawan-kawan tidak ngantuk. Karena biasanya kalau cuma searah, saya sendiri yang bicara, saya lihat terutama yang di depan-depan itu Masya Allah, fokus, yang di belakang merem. Mudah-mudahan dengan talk show, teman-teman bisa lebih aktif. Mengawali pertanyaan yang pertama, berkaitan dengan mana yang lebih afdol, kurban sapi ataukah kurban kambing. Kalau kurban sendirian, maka urutan afdolnya adalah onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Itu kalau sendirian.
Jadi 1 ekor onta sendirian, tidak urunan. 1 ekor sapi sendirian, 1 ekor kambing sendirian. Maka yang paling bagus urutannya onta, sapi, kambing. Dalil akan hal ini adalah hadis riwayat Muslim di mana Nabi SAW menyebutkan urutan keutamaan orang yang datang ke masjid ketika Jumatan. Siapa yang datang di awal waktu, faka'annama qarraba badanatan. Kata Rasulullah SAW, orang itu seperti berkorban seekor onta. Wa man ata fis sa'ati tsaniyah, dan siapa yang datang di waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka dia seperti korban sapi. Siapa yang datang di waktu yang ketiga, dia seperti korban kambing. Rasulullah SAW membuat urutan. Yang hadir Jumatan yang paling awal seperti korban onta, orang yang kedua seperti korban sapi, orang berikutnya seperti korban kambing. Dan ini menunjukkan bagaimana urutan keutamaan ketika orang itu berkorban. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang masalah mana yang paling afdal adalah onta, sapi dan kambing kalau sendirian. Bagaimana kalau urunan? Kalau urutan yang paling afdal dalam hal ini ada khilaf antara Hambali dengan Syafi'iyah. Menurut mazhab Hambali, untuk urutannya sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah adalah al-badanah, thumma al-baqarah, thumma al-ghanam, thumma al-ishtirak. Onta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian urunan. Berapapun urunannya. Jadi kalau misalnya sapi kan maksimal berapa orang? 7. Tidak harus 7 orang, tapi maksimal 7 orang. Kalau urunan sapi 2 orang, boleh nggak Pak? Boleh. Nah dalam mazhab Hambali, mana yang lebih afdol? Ikut urunan sapi 2 orang, ataukah kambing 1 orang? Kalau secara harga, mungkin sapi 2 orang lebih mahal. Harga sapi berapa? Minimal berapa? 20 juta ada? 25. Berarti dia harus keluar uang 12,5 juta. Kambing senilai 5 juta itu sudah besar. Dalam mazhab Hambali lebih afdal kambing senilai 5 juta sendirian daripada dia membayar 12,5 juta untuk iuran sapi. Karena urutan dalam mazhab Hambali adalah al-badana, thumma al-baqar, thumma al-ghanam, thumma al-ishtirak. Onta, sapi, kambing, kemudian urunan. Sementara dalam mazhab Syafi'iyah berkaitan dengan masalah mana yang lebih afdal, kalau dalam mazhab Syafi'iyah jika urunannya kurang dari 7 orang lebih afdal daripada seekor kambing. Jika urunannya kurang dari 7 orang lebih afdal daripada seekor kambing, karena dia harus mengeluarkan yang lebih banyak. Biaya yang harus dia keluarkan lebih banyak. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW tentang masalah budak. Budak apakah yang paling afdal untuk kita merdekakan? Rasulullah SAW menyebutkan anfasuhu wa athmanuhu, budak yang paling bernilai, yang paling mahal, itulah yang paling afdal untuk dimerdekakan. Artinya standarnya adalah semakin banyak uang yang dikeluarkan, maka kualitas korban yang dilakukan oleh sang hamba lebih afdal. Maka kalau korban jangan nyari yang gratisan ya. Sehingga kalau sekarang yang datang lebih banyak dengan harapan nanti bisa menang undian, tolong diubah niatnya. Luruskan niat. Wallahu a'lam. Atau mungkin kalau siapa yang dapat bisa dikasih ke orang lain ya nanti undiannya. Jazakallahu Ustaz. Ternyata ada perbedaan pendapat dari beberapa mazhab terkait mana yang lebih afdol antara sapi atau domba atau kambing. Itu sebagai pertanyaan pembuka Ustaz. Mungkin kita kembali lagi ke esensi di awal Ustaz. Sebagai pemancing diskusi ini Ustaz. Ada sedikit bekal pertanyaan yang sudah kami siapkan. Mohon dijelaskan Ustaz. Apa sih secara esensi kenapa Allah mensyariatkan atau Allah mendorong umat muslim untuk berkurban gitu Ustaz. Kenapa kita harus bersemangat mengejar kurban ini? Apakah ada yang ingin
dituju oleh Allah untuk mengajarkan umat muslim ini, Ustaz? Apa esensinya kita diperintahkan untuk berkorban? Jadi begini ya, alasan kenapa kita beramal itu adalah karena ada perintah. Jadi misalnya, kenapa Bapak sholat? Karena saya diperintah. Apa hikmahnya sholat? Itu beda lagi. Sehingga bedakan antara dua hal ya. Ada hikmah, ada alasan beramal, dan ada hikmah beramal. Kalau alasan kenapa kamu berkorban, ya karena Allah perintahkan. Fasholli li rabbika wanhar. Kerjakanlah sholat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Maka alasan terbesar kenapa kita berkorban adalah sebab itu perintah Allah. Andai kan tidak ada perintah, ya kita tidak akan kerjakan. Sebab hukum asal ibadah itu mengikuti perintah. Kemudian yang kedua, kalau Anda bertanya tentang apa hikmah dari ibadah itu, nah yang seperti ini sifatnya ijtihadi. Kalau kita sudah bicara hikmah, itu sifatnya ijtihadi. Karena tidak semua hikmah dari ibadah itu ditunjukkan oleh Allah. Ada sebagian ibadah yang hikmahnya ditampakkan, ada sebagian ibadah yang hikmahnya tidak ditampakkan. Dan kalaupun hikmahnya ditampakkan, terkadang hamba belum merasakannya. Misal, apa hikmah mengerjakan sholat? Menurut Bapak apa hikmah mengerjakan sholat? Untuk mengaplikasikan tauhid, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaplikasikan tauhid. Allah menjelaskan tentang hikmah salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kalau orang itu salatnya salat yang benar, serius dan berkualitas, salat ini bisa menyebabkan orang terhindar dari aneka maksiat. Muncul banyak pertanyaan. Pak, saya sudah sholat bertahun-tahun, bahkan sholat saya sudah usahakan khusyuk. Saya sudah sholat dengan disiplin, tepat waktu dan seterusnya. Tapi maksiat yang kami lakukan tetap jalan. Dan banyak orang yang rajin sholat, tapi di luar beda. Di masjid kelihatan soleh, begitu di luar dia jadi penjahat misalnya. Mana katanya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Nah itu salah satu di antara contoh. Allah sudah jelaskan hikmah, tapi terkadang manusia dia tidak merasakan hikmah ini ada di mana. Apakah saya sudah mendapatkannya? Ataukah selama ini ternyata yang saya lakukan tidak berarti sama sekali? Ada sebagian yang bisa merasakan dan ada yang tidak bisa merasakan. Baik, untuk sholat, kenapa ada orang yang sholat tapi dia ternyata masih rajin maksiat? Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat orang itu sholat, begitu ketika dia sholat, dia nggak maksiat. Tidak ada ibadah yang ketika dikerjakan dalam tempo tertentu, pelakunya tidak bisa maksiat selain sholat. Orang puasa bisa maksiat nggak Pak? Bisa. Orang haji di umroh bisa maksiat. Bayar zakat sambil maksiat. Tapi kalau sholat, mau maksiat pakai apa? Wong dia sedang sholat. Namun kalau orang puasa kan rentangnya panjang. Dari mulai subuh sampai maghrib. Antara subuh sampai maghrib enggak maksiat. Kayaknya kok mustahil. Sangat banyak tindakan maksiat yang dilakukan. Demikianlah kurang lebih penjelasan bahwa sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik. Sekarang kita lihat tentang kurban. Kurban itu hikmahnya apa sih? Hikmah puncak dari semua ibadah itu satu. Apa? Liiqamati dzikrillah. Dalam rangka untuk menegakkan zikrullah. Dalam rangka menegakkan zikrullah. Nabi SAW pernah menjelaskan tentang tawaf, tentang lempar jumrah, tentang sa'i. Kata beliau SAW, innama ju'ilat tawafu bil bait was sa'yu baina safa wal marwah wa ramyul jimar liiqamati dzikrillah. Adanya perintah untuk tawaf, untuk sa'i, untuk lempar jumrah, semuanya adalah dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah.
Esensi dari ibadah di situ. Karena orang ketika mengagungkan nama Allah, dia akan semakin bertakwa kepada Allah. Dan kurban untuk mengagungkan nama Allah sehingga mengantarkan orang untuk semakin bertakwa kepada Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum." Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, namun yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Takwa ini bentuknya gimana, Pak? Berawal dari ketundukan seorang hamba. Mau enggak kamu melepas sebagian harta yang kau sayangi untuk kemudian kau lepaskan dari kepemilikanmu dengan kau sembelih hewan itu? Dan itu salah satu dari bukti dia lebih memilih perintah Allah daripada apa yang dia cintai, apa yang dia sayangi, berupa harta. Dan hikmah itu mungkin bagi Anda, ini normatif, saya juga tahu, betul. Dan mungkin sering disampaikan oleh banyak orang ketika pengajian menceritakan tentang masalah hikmah berkorban. Namun dari situlah bukti bahwasanya Anda punya ketundukan. Dan ketika Anda punya ketundukan, Anda lakukan itu karena mengagungkan Sang Pencipta. Dan itu akan mengantarkan orang kepada takwa. Intinya semuanya bermuara kepada ketundukan kamu ada di mana. Kamu mau enggak melakukan seperti ini? Aku mau. Di saat kamu mau, itulah bukti ketundukan Anda. Makanya ujian masing-masing orang berbeda-beda. Apa yang menurut Anda paling berat untuk dilakukan? Padahal itu perintah syariat dan Anda paksakan untuk melakukannya. Itu salah satu di antara bukti Anda lebih milih perintah Allah daripada apa yang Anda cintai. Nah, mungkin sebagian orang kurban terasa ringan karena dari sisi finansial dia dimudahkan. Ada sebagian orang yang berat dari sisi puasa misalnya, atau berat dari sisi amal ibadah ini, amal ibadah ini. Ketika dia mengupayakan untuk memaksa itu, walaupun terasa berat dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, di saat itulah dia sedang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita sekarang berada di sebuah masa di mana ujian ekonominya relatif lebih rendah dibandingkan orang masa silam. Saya boleh sebut ujian ekonomi orang sekarang relatif lebih rendah. Semiskin-miskinnya orang masih bisa makan. Orang dulu ketika sudah dalam kondisi miskin, coba yang usianya 70-an, biasanya ada Bapak 78, usia 78. Belum hadir ya? Usia 78. Baik, Masya Allah. Beliau usia 78. Berarti waktu 70 tahun yang lalu Bapak sudah usia 8 tahun ya. Sekarang usia beliau 78. 2025 dikurangi 70, tahun berapa itu berarti Mas? 2025 kurang 70. 19? 55. 1955. Bapak sudah usia 8 tahun ya. Di tahun 1955 Bapak sudah usia 8 tahun. Merasakan permen enggak Pak waktu itu Pak? Permen, sudah pernah makan permen? Belum. Makanan yang paling mewah di tahun 55 Bapak, yang pernah Bapak rasakan? Singkong. Getuk telo. Gula mahal. Tanpa gula. Jadi makanan anak sekarang misalnya ya, anak sekarang dikasih roti itu enggak mau. Kasih roti enggak mau, dikasih biskuit enggak mau, kasih wafer enggak mau. Kita dulu kan kalau buka kaleng kongguan yang dicari apa? Yang wafer, Ustaz. Yang diplastikin Ustaz. Dicari yang diplastikin. Kalau enggak yang bentuknya panjang itu, kayak Astor ya, atau wafernya. Sekarang anak dikasih kayak gitu, enggak nyentuh. Masya Allah, sudah bergeser. Padahal zaman kita dulu kalau ketemu kayak gitu, wah, seperti menemukan harta karun yang luar biasa. Jadi incaran banyak anak. Sehingga ujian ekonomi orang dulu lebih berat daripada ujian ekonomi orang sekarang. Karena itu masing-masing diberi oleh Allah ujian yang beragam.
Dan ketika kita menghadapi ujian-ujian itu, kalau Anda terasa sangat keberatan, itu lawan utamanya hawa nafsu. Dan ketika Anda lawan, bukti bahasanya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Berbicara tentang ketundukan, Ustaz, memaksa hawa nafsu atau ketakutan atau rasa takut gitu, Ustaz. Mungkin ada sedikit ini ya, Ustaz, dalam momen kurban ini, bagaimana mungkin ada hikmah atau tuntunan apakah kita harus diharuskan atau diutamakan untuk menyembelih sendiri, Ustaz. Sedangkan bagi sebagian orang untuk menyembelih sendiri kayaknya ada ketakutan atau mungkin belum pernah atau nggak tahu atau merasa saya nggak pernah punya pengalaman, nggak ada ilmunya dalam menyembelih. Bagaimana, Ustaz, kita untuk menyikapi ketaatan menyembelih sendiri gitu, Ustaz? Kalau ini mungkin lebih ke kemampuan, bukan masalah takut kehilangan sesuatu. Karena dia sudah merelakan, ini kambing saya, ini sapi saya. Cuman secara kemampuan saya nggak yakin kalau menyembelih ini saya bisa. Bisa jadi begitu megang pisau, saat megang, wah dia seperti ahli samurai. Begitu lihat leher kambing, gemeteran dia. Belum tentu kuat. Sehingga dia ketika mau menyembelih gemeteran. Saat gemeteran, ya sudah nggak jadi nyembelih. Orang lihat darah itu kan nggak semuanya kuat ya. Ada yang dia orangnya gagah, berani. Tapi ketika disuntik, gemeteran. Takut suntik. Ada yang ketika lihat darah, dia gemeteran. Makanya yang seperti ini beda-beda antara satu dengan yang lain. Dan ini masalah kemampuan. Kalaupun memang yang bersangkutan yakin tidak mampu, daripada nanti menyembelihnya malah nggak karuan, ya, baca bismillah saja gemeteran. Kemudian saat nyembelih gemeteran itu kan bisa bahaya. Sebaiknya diwakilkan ke orang lain. Dan mudah-mudahan yang bersangkutan ada uzur, tidak melakukan sunnah menyembelih sendiri karena beliau merasa tidak mampu. Wallahu a'lam. Jarang ya wanita zaman sekarang menyembelih. Ada enggak ibu-ibu yang punya kemampuan menyembelih? Ada? Ibu-ibu, ada yang pernah menyembelih? Yang sering menyembelih dompet suaminya. Wah, kalau itu pagi tadi kita harus habis merasakan sebagai korbannya, Pak. Suaminya jadi korban ya. Baik. Jazakallah Ustaz. Mungkin 3 pertanyaan saya di awal bisa untuk memantik diskusi. Kita berikan kesempatan Ustaz kepada para jamaah. Mungkin ada 1-2 hal yang mau didiskusikan, yang mau ditanyakan, yang mau ditegaskan. Mungkin atas jawaban-jawaban dari pertanyaan jamaah sekalian bisa dilemparkan kepada kami untuk kita diskusikan. Monggo, kami buka sesi pertanyaan pertama. Dari para jamaah, ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Oh, sudah ada di kertas, Ustaz. Bagi para jamaah ibu-ibu atau yang umahat, akhwat, apabila ingin bertanya bisa juga melalui kertas, nanti disampaikan kepada kami. Atau bisa juga melalui WhatsApp, nanti insya Allah sampai ke kami. Pertanyaan dari yang tertulis, Ustaz, izin membacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kurban bisa diniatkan oleh kepala keluarga untuk seluruh anggota keluarga. Batasan yang disebut keluarga itu seperti apa, Ustadz? Jika ortu tidak mampu berkurban namun tidak tinggal serumah atau di luar kota, apakah bisa diniatkan untuk ortu tersebut? Jika ortu sudah meninggal, sebelumnya juga tidak tinggal serumah, apakah bisa diniatkan untuk ortu yang sudah meninggal tersebut? Satu lagi, jika mertua sudah meninggal, sebelumnya tinggal serumah, apakah bisa juga diniatkan untuk beliau? Jazakallahu khairan. Nah, jadi keterangan bahwasanya kurban itu ibadah keluarga, ini pernah disampaikan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya oleh seorang ulama tabi'in, bagaimana kaifa kanat dhuhaya fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana teknis berkurban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu jawab sahabat Abu Ayyub, beliau mengatakan, kana ahaduna yudhahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Kami dulu menyembelih seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya.
Sehingga praktek ini menunjukkan bahwasanya kurban itu ibadah rombongan. Satu orang mewakili keseluruhan. Lalu yang bisa dimasukkan dalam kegiatan atas nama kurban itu siapa saja selain yang punya hewan. Jadi yang utama adalah yang punya hewan. Yang punya hewan ini bisa suami, bisa istri, karena bisa laki, bisa perempuan. Sehingga kalau uangnya datang dari milik istri pribadi, lalu istri membeli seekor kambing, berarti itu kurban atas nama istri dan seluruh anggota keluarganya. Kalau uangnya dari suami, berarti aturannya sama. Uangnya dari anak, berarti kurban atas nama anak dan seluruh anggota keluarganya. Baik. Lalu apa batasan anggota keluarga? Kami menemukan keterangan Imam Al-Baji dalam hal ini. Imam Al-Baji, beliau ulama mazhab Malikiyah. Kalau enggak salah abad 5 hidupnya beliau. Al-Baji rahimahullah ketika menjelaskan tentang batasan keluarga, kata beliau, yakni bi ahli baitihi ahlan nafaqah. Yang dimaksud dengan ahlul bait itu adalah ahlun nafaqah. Ahlun nafkah artinya orang yang masih dalam tanggung jawab lingkaran nafkah. Lingkaran nafkah. Lingkaran nafkah itu meliputi usul dan furu'. Usul dan furu'. Orang tua ke atas dan anak ke bawah. Sehingga kalau orang tua masih memberikan nafkah kepada anaknya, maka di saat orang tua ini berkorban atas nama dirinya dan keluarganya, seluruh anaknya yang berada di bawah nafkahnya ikut dapat. Tapi kalau ada anak yang sudah mentas, dia sudah kerja sendiri, punya sumber pendapatan sendiri, sehingga tidak lagi dinafkahi oleh orang tuanya. Begitu orang tuanya berkorban atas nama dirinya dan anggota keluarganya, maka anak yang sudah mentas ini sudah tidak lagi ikut dalam lingkaran tadi, karena dia sudah terpisah dengan orang tuanya. Hal yang sama juga ketika anak berkorban atas nama orang tua, atas nama dirinya dan orang tuanya atau seluruh anggota keluarganya. Bapaknya sudah tidak mampu dan dulu dinafkahi oleh sang anak, walaupun tidak tinggal satu rumah. Lalu sang anak ini berkorban atas nama seluruh anggota keluarganya, maka insya Allah bapaknya juga turut serta di situ. Mertua masuk enggak? Yang kami pahami, karena mertua bukan termasuk orang yang wajib kita nafkahi, maka tidak termasuk. Sehingga misalnya ada ibu-ibu yang ingin melibatkan orang tuanya turut mendapatkan pahala kurban, Anda bisa kurban atas nama uang pribadi, ya, dengan minta suami. Nah, setelah dipakai untuk beli kambing, silakan Anda sembelih atas nama diri Anda dan seluruh anggota keluarga Anda. Orang tua Anda yang sudah meninggal, yang dulu pernah Anda nafkahi misalnya, insya Allah turut mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikut, alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan melalui WhatsApp Ustaz. Bismillah Ustaz, mana yang lebih afdol, kurban satu sapi di satu tempat atau kurban 7 ekor kambing di beberapa tempat? Kemudian kalau 7 ekor kambing tersebut, apakah tetap atas nama kepala keluarga atau bisa dinamakan masing-masing anggota keluarga? Membandingkan dua kasus itu tadi ya, kurban seekor sapi di satu tempat atau 7 kambing di banyak tempat. Bagian dari sunnah dalam kurban adalah makan sebagian dari hasil hewan itu. Dan itu ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Apabila lambung unta itu sudah jatuh, maka silakan kau makan darinya. Wa at'im, dan berikan makanan kepada orang lain. Maka bagian dari sunnah dalam kurban adalah makan sebagian hasil kurban. Nah, kalau Anda punya kasus kurban di banyak tempat, apakah sunnah seperti ini bisa Anda lakukan? Kurban di Jogja, kemudian di Surabaya, di Jakarta, di banyak tempat. Di sini naruh. Itu tidak akan mungkin mereka ngirim abon gitu.
kambing bapak sudah jadi abon, kami kirim. Dan mereka juga nggak bakalan mungkin ngirim dendeng. Maka Anda hanya akan mungkin menikmati hasil korban Anda jika Anda menyembelih di daerah yang tidak jauh dari tempat Anda tinggal. Dan inilah di antara kelebihan ketika kita tinggal di negeri muslim. Kita bisa berkorban di tempat yang tidak jauh dari tempat kita. Kalau orang korban di Eropa, korban di Amerika, korban di negara-negara kafir yang lain, dia nggak bisa menikmatinya. Sunnah ini jadinya nggak dapat. Sunnah seperti ini jadinya nggak dapat. Meskipun ini sifatnya sunnah, namun menyempurnakan kegiatan itu lebih afdal. Oleh karena itu, korban 7 di banyak tempat atau seekor sapi di satu tempat, melihat dari sunnah ini lebih afdal. Akan tetapi begini, kalau ada pertimbangan, Pak, di tempat lain ini tujuannya dalam rangka misalnya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat yang kelaparan, atau membantu masyarakat setempat yang mereka sangat butuh bantuan, atau dalam rangka untuk islamisasi. Karena di sini adalah korban kristenisasi, biasanya kristenisasi pakai sarimi misalnya, atau mie instan. Nah, kita islamisasi pakai daging. Mahal mana? Tergantung mie-nya berapa dus ya. Misalnya kita akan melakukan islamisasi dengan menggunakan daging, dengan nilai yang lebih berat, lebih mahal. Nah, ketika ada pertimbangan-pertimbangan itu, bisa jadi ngirim keluar punya nilai lebih. Karena mempertimbangkan amal A atau amal B, ada banyak sudut pandang yang bisa kita lihat. Tapi kalau dilihat dari zat amalnya saja, yang makin sesuai sunnah makin bagus. Yang lebih sesuai sunnah makin bagus. Cuman begini ya, kita punya keterbatasan berkaitan dengan masalah distribusi. Sebenarnya dengan melihat hasil korban yang demikian melimpah, jadi teknologi pengalengan itu bisa kita maksimalkan. Namun teknologi ini relatif mahal dan harus kelas besar. Nggak bisa model homemade gitu ya. Andaikan itu bisa, mungkin akan terjawab masalah korban di mana. Sudah, kamu korban di tempat kamu tinggal, tapi nanti distribusinya bebas. Distribusinya bebas. Karena kegiatan korban itu sudah berakhir begitu selesai menyembelih. Sudah? Distribusi silahkan. Berhasil disembelih di Indonesia, sahibul korban bisa makan, dagingnya dikaleng, kirim ke Palestina. Boleh. Ya, cuman kan butuh effort tambahan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Berikutnya mungkin kami pancing ini kepada jamaah yang hadir untuk bertanya langsung. Kami ada sedikit hadiah Ustaz, ada pisau sama gamis untuk yang bertanya ini Ustaz. Hubungannya apa pisau sama gamis itu? Mungkin gamisnya dipakai sambil nyeset nanti Ustaz di hari H penyembelihan. Masya Allah, yang depan dulu Ustaz. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika ada orang yang dia itu punya hutang, terus dia kepengen banget untuk berkurban, apa yang diprioritaskan dulu Ustadz? Membayar hutangnya dulu atau mengusahakan untuk berkurban? Terus yang kedua, hukumnya untuk berkurban atas nama orang yang sudah meninggal itu seperti apa? Untuk orang yang sudah meninggal itu seperti apa? Jazakallahu khairan katsiran. Baik. Kalau ada orang punya utang sementara dia pengen berkorban, mana yang didahulukan, bayar utang atau kurban? Dan bolehkah kurban dari utang? Untuk pilihan mana yang lebih didahulukan, kurban atau utang? Melihat dari utangnya. Utangnya ini mendesak untuk dibayar atau tidak mendesak.
Kalau sekiranya utangnya tidak mendesak, masih bisa ditunda, dan pemberi piutang juga tidak nagih dan seterusnya, insya Allah dalam hal ini kurban lebih afdal karena utangnya tidak mendesak untuk dibayarkan. Dan sebaliknya, kalau utangnya mendesak, kamu dahulukan utang dan jangan melakukan amal kurban sebelum kewajiban kamu kepada orang lain tertunaikan. Kemudian yang kedua, boleh nggak kurban sambil utang? Nggak punya uang kemudian kurban, utang. Jawabannya boleh. Dengan catatan dia yakin bisa melunasi. Misalnya tahun ini atau bulan ini mendekati Idul Adha, saya nggak punya dana untuk kurban. Tapi saya yakin karena saya akan terus bekerja, mudah-mudahan besok nanti saya dapat uang untuk nutupi itu. Dia utang utamanya 2 juta, dipakai beli seekor kambing agar tetap bisa kurban. Hukumnya boleh. Dulu ada seorang ulama namanya Abu Hazim. Beliau ulama tabi'in ya. Kalau enggak tabi'in ya tabi'in. Abu Hazim, nama beliau cukup sering disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, termasuk ulama ahli hadis. Abu Hazim ini pernah utang onta untuk kurban. Lalu ketika beliau ditanya, kenapa kok sampai harus utang? Karena Allah berfirman, lakum fiha khair. Kalian akan mendapatkan banyak kebaikan dalam onta kurban itu. Maka beliau ketika itu tidak mampu untuk beli onta, akhirnya sampai utang agar bisa beli onta, sehingga bisa dipakai untuk kurban. Dari sinilah kita bisa lihat bagaimana semangat orang masa silam untuk berkorban walaupun dengan cara utang. Dan Anda juga boleh seperti itu. Apa boleh Pak? Selama Anda yakin bisa menutupi, silahkan. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, apa hukum berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Ada 3 rincian di sana ya. Pertama, orang yang sudah meninggal itu diikutkan dalam kegiatan korban yang masih hidup. Masih dalam satu lingkaran keluarga. Yang tadi sudah kita ceritakan ya. Si A berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya, dan dari anggota keluarganya itu ada yang sudah meninggal. Maka yang sudah meninggal turut dapat pahalanya. Yang kedua, berkorban atas nama orang yang sudah meninggal karena wasiat. Yang bersangkutan pernah berwasiat. Maka ulama sepakat sah. Jadi misalnya seorang bapak berwasiat, nanti kalau bapak mati sebelum Idul Adha, bapak wasiatkan agar dibelikan seekor kambing, lalu kurban atas nama bapak. Nah dalam posisi ini, saat Idul Adha, yang bersangkutan misalnya mati sebelum itu, kemudian Idul Adha, wajib ditunaikan wasiat itu oleh keluarganya. Yang ketiga, korban atas nama yang sudah meninggal di luar wasiat dan sendiri. Memang tujuannya untuk itu. Dalam mazhab Syafi'iyah seperti ini dilarang dan tidak boleh. Karena menurut mereka bahwa ibadah korban itu harus untuk yang hidup atau minta izin kepada yang hidup. Misalnya saya mau korban atas nama orang lain, orangnya masih hidup, kamu harus minta izin dulu ke dia. Mau enggak kamu saya korbankan? Bahasa yang tepat gimana? Mau enggak kamu saya korbani? Mau enggak saya berkorban untuk kamu? Ini juga sama. Apa ini? Maukah kamu saya kasih kambing korban, nanti saya sembelih atas nama kamu. Kalau dia mau, pasang niat jadinya. Orang itu pasang niat. Nah, An-Nawawi menegaskan, orang kalau mau berkorban atas nama orang lain, wajib minta izin. Kalau dia tidak minta izin, diam-diam, tidak sah. Karena yang bersangkutan enggak niat, padahal orangnya masih hidup. Nah, orang yang udah meninggal, mana mungkin ditanya, datang ke kuburan, Simba, tak tukokno wedhus siji, Mbah.
saya belikan kambing 1. Nanti akan saya sembelih atas nama Simba. Tidak berlaku seperti itu dalam mazhab Syafi'iyah. Maka dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh korban atas nama mayit tanpa wasiat. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Ada yang mau bertanya? Oh, setelah ada hadiahnya banyak Ustaz yang mau bertanya. Masya Allah. Tadi saya sampai keringetan nyiapin pertanyaan buat Ustaz, nggak ada yang bantuin. Berarti ditanya, siapa yang mau bertanya dengan ikhlas? Oh gitu Ustaz, bukan karena hadiah. Bukan karena hadiah. Agar dijaga keikhlasannya, saya baca dulu pertanyaan yang dari WhatsApp ya. Ini yang saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp tidak mendapatkan hadiah. Jadi yang sudah banyak masuk ke saya, usahakan ditanyakan secara langsung. Oke. Pertanyaan berikut Ustaz. Syariat menyebutkan bahwa yang akan berkurban di hari Idul Adha sudah harus menahan tidak memotong kuku dan mencukur rambut. Bagaimana dengan istri dan anak-anak? Apakah juga harus menahan mencukur tersebut, Ustaz? Ya. Jadi tentang larangan sahibul kurban untuk potong kuku, cukur rambut dan seterusnya, itu hanya berlaku untuk sahibul kurban, pelakunya. Sedangkan anggota keluarganya yang lain tidak berlaku. Maka yang lain kalau mau potong rambut, potong kuku dan seterusnya bebas. Karena itu bapak-bapak yang berkorban tahun ini, tolong perhatikan kapan tanggal 1 Dzulhijjah. Sehingga Anda harus selalu siaga informasi ya. Malam ini hisab misalnya. Malam ini hisab ya. Besok apakah tanggal 30 Dzulqa'dah ataukah tanggal 1 Dzulhijjah, kita tidak tahu. Maka jangan nekat potong kuku besok. Sebaiknya ditunda sehari. Sehingga sehari sebelumnya atau dimajukan sehari. Sehari sebelumnya Anda sudah potong kuku, rambut yang mau dirapikan mana, dicukur. Insya Allah akan lebih aman. Begitu? Sehingga tidak melanggar larangan itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu Ustaz. Berikutnya, siapa yang mau bertanya dengan ikhlas? Berarti nggak dapat hadiah ya Ustaz ya? Nggak dapat hadiah. Nggak dapat hadiah. Oh, ini Bapak yang di tengah sudah dari tadi. Fadol Pak. Ya, saya nggak dengar nanti kalau nggak. Barakallahu fikum Ustaz. Mohon dijelaskan tentang seberapa besar hak shahibul kurban untuk mengambil bagian dari kurbannya. Sebab ada panitia itu yang kekeh, shahibul kurban itu hanya mendapatkan 1/3 dari bagian kurbannya. Dan berwujud daging. Ketika shahibul kurban itu mau minta iga misalnya, itu enggak boleh. Karena sudah mendapatkan 1/3. Lalu seberapa besar hak panitia untuk mendapatkan bagian dari kurban? Jazakumullahu khairan. Seberapa besar hak sahibul kurban terhadap hewan kurbannya? Jawabannya semuanya. Karena kambing ini punya siapa? Sahibul kurban. Kenapa panitia nguasai? Panitia cuma dititipi, bukan dikasih. Enggak ngasih. Nah, disinilah kesalahan orang dalam memahami status kepemilikan. Enggak ada ceritanya sahibul kurban itu memberi hewan kurban dengan tujuan hibah. Kalau hibah berarti bukan miliknya lagi. Itu tetap milik sahibul kurban. Dia tidak sedang menghibahkan hewan kurban, tapi dia titip hewan kurban untuk dikelola oleh panitia, ditangani oleh panitia. Sehingga ketika itu dititipkan, berarti siapa miliknya? Siapa pemiliknya? Sahibul kurban, itulah pemiliknya. Nah terus ngapain dia titip ke sini? Loh katanya kamu membuka penitipan. Panitia mengumumkan, ya, di sini akan diadakan kurban. Ya kalau gitu ada biayanya. Baik, bayar. Berapa biayanya seekor kambing untuk pengelolaan? 200.000. Bayar 200.000. Udah? Berarti kewajiban sahibul kurban sudah berakhir belum? Sudah.
Dia sudah bayar 200.000, dia sudah tunaikan kewajibannya. Lalu hewan itu milik sahibul kurban semuanya. Selanjutnya sahibul kurban berhak minta semuanya. Nah, masalah nanti apakah beliau mau sedekahkan sendiri atau semuanya disimpan untuk dimakan keluarganya secara bertahap, itu bukan urusan panitia. Sehingga panitia bila disebut dolim, kalau sampai sahibul kurban misalnya, saya minta tulang iga, saya minta hati, saya minta apa lagi misalnya, saya minta ampla, saya minta paha, saya minta kulit, enggak dikasih, itu panitia dolim. Karena dia tidak memberi apa yang menjadi hak dia, apa yang menjadi haknya sahibul kurban. Dan banyak panitia yang dolim-dolim seperti ini karena mereka enggak ngerti tentang aturan syariat tentang masalah kepemilikan. Makanya berkaitan dengan masalah kurban, jangan berpikir masalah penyembelihan tok, selesai di situ. Sudah, akhirnya tergabung dalam juleha, begitu selesai nyembelih enggak ada tanggung jawab setelahnya. Enggak. Ada bagian akad yang perlu juga dipahami berkaitan dengan masalah akad, status kepemilikan, distribusi dan seterusnya. Memang kegiatan kurban selesai ibadahnya dengan menyembelih, sudah. Nah, selanjutnya masalah distribusi itu kegiatan yang baru. Tapi yang paling berat dalam hal ini adalah sahibul kurban. Panitia terlarang untuk mengambil bagian dari hasil hewan kurban yang tidak disetujui oleh sahibul kurban. Terus gimana Pak? Kalau di sini budayanya, urfnya adalah sahibul kurban dikasih sepertiga. Kalau dengan urf itu sahibul kurban ridho, silahkan. Saya sudah ridho dengan urf ini, saya sudah ridho dengan tradisi seperti ini. Walhamdulillah, berarti silahkan panitia boleh membagikan kepada yang lain sesuai yang diinginkan atau yang disepakati oleh warga. Sehingga kalau ada sahibul kurban yang enggak ridho, saya enggak mau, saya maunya kayak gini, panitia berhak untuk nolak. Bapak kalau enggak mau diatur kayak gini ya silahkan Bapak ambil hewannya. Boleh, sahibul kurban ambil, dia bisa alihkan ke tempat yang lain. Kalau misalnya panitia punya aturan tertentu ya. Namun ketika itu berkaitan dengan masalah kepemilikan, panitia harus tahu bahwasanya hewan ini 100% milik sahibul kurban. Terus kalau haknya panitia ada enggak Pak? Enggak ada. Panitia tidak punya hak di situ. Tapi umumnya panitia dikasih. Nah, dikasih di situ dikasih sebagai hibah atau dikasih sebagai upah. Ada dua keadaan. Kalau dikasih sebagai upah, hukumnya terlarang. Sebab Nabi SAW melarang Ali bin Abi Thalib untuk mengupah tukang jagal dari hasil hewan kurban. Kata Ali, nahnu nu'tihi min indina. Kami memberikannya dengan uang pribadi kami. Sehingga upahnya dengan biaya administrasi tadi. Sementara hewannya panitia enggak punya hak. Terus jatah khusus panitia jika itu hibah boleh. Berarti hibah dari sahibul kurban untuk panitia. Hibah dari sahibul kurban untuk panitia. Sudah? Nah, hibah dari sahibul kurban untuk panitia ini sifatnya tidak mengikat. Dikasih ya silakan diterima, enggak dikasih panitia tidak boleh maksa. Karena hibah itu sifatnya sukarela, bukan pemaksaan. Hal-hal seperti ini yang mungkin penting untuk dipahami, dan saya kira dalam banyak kegiatan kurban di negara kita yang penting fikihnya untuk ditekankan adalah masalah panitia. Ini panitia mungkin melakukan pelanggaran terkait penggunaan kas masjid, itu paling banyak ya. Jadi biaya kurban kurang. Untuk apa Pak? Untuk snack, makan-makan, kaos, kemudian APD, pisau dan seterusnya. Pakai kas masjid. Salah ini. Dia tanggung jawab loh ya, harus ganti itu. Karena kas masjid bukan digunakan untuk kegiatan itu. Masjid. Dan kurban itu bukan bagian dari kegiatan masjid. Kurban itu terpisah dengan kegiatan masjid. Maka
bolehlah panitia kurban dari takmir masjid, tapi kurban itu bukan kegiatan masjid. Oleh karena itu terlarang, ya, tidak amanah ketika ada sebagian di antara panitia yang menggunakan kas masjid untuk operasional kurban. Dia harus bertanggung jawab itu. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Bapak nanti motong atau nyeset sendiri. Jadi pertanyaannya mau pisau atau mau gamis? Udah punya dua-duanya? Pisau udah punya dua, berarti yang ini? Oh iya, monggo Mas. Kesempatan berikut, yang mau bertanya tapi mau nambahin hadiah. Oh, bukan dapat hadiah, oh, enggak. Nambahin hadiah ya Mas? Oh enggak. Oh Masya Allah. Mas monggo, yang coklat ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Yang pertama, apakah kalau kita waktu kurban itu boleh diniatkan sekaligus dengan akikah nggak Ustadz? Akikah untuk siapa? Untuk anak. Untuk anak. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan jagal tadi ya Ustadz ya. Itu kan kadang-kadang kulitnya si domba ini kan diminta sama si tukang jagalnya, sama sekaligus kayak jeroan lah ya, karena dia bersihkan sekaligus mungkin nggak dikembaliin lagi atau dibawa pulang lah sama si tukang jagalnya. Itu hukumnya gimana Ustaz? Dia nggak lapor. Kenapa? Dia nggak memberitahu. Kadang-kadang itu karena udah kebiasaan Ustaz ya, jadi ketika di kampung itu udah nanti diurusin sama tukang jagalnya, udah kasih ke tukang jagalnya aja gitu. Ya kalau sudah dikasihkan enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Yang ketiga ada lagi Ustadz sebenarnya. Kadang-kadang kita kan waktu menyembelih dan di dalamnya itu mungkin ada kayak penyakit, ngapunten ya, cacing di hatinya kambing gitu. Itu apakah daging itu masih boleh kita bagi-bagikan atau itu harus dibuang Ustadz? Itu aja Ustadz. Jazakallah. Baik, pertama berkaitan dengan apakah boleh menggabungkan kurban dengan akikah. Dalam hal ini ada khilaf di antara ulama. Jadi begini, ada kegiatan di mana kegiatan itu melibatkan daging. Contohnya seperti walimah. Rasulullah SAW pernah bersabda seperti apa? Aulim walau bisyatin. Beliau pernah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, adakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Yang kedua, akikah. Kegiatan akikah itu melibatkan hewan juga. Nabi SAW mengatakan, kullu ghulamin murtahinun bi akikatihi yudhbahu anhu yawma sabi'ihi. Setiap anak itu tergadekan dengan akikahnya, disembelih. Kalimat disembelih menunjukkan di situ ada hewan hidup. Baik. Menurut Anda, apa perbedaan antara walimah dengan akikah berkaitan dengan masalah hewan? Kalau walimah, hewan itu untuk suguhan makanan. Kalau akikah, hewan itu untuk disembelih. Paham ya? Baik. Jadi misalnya, seekor kambing beratnya berapa? Seekor kambing beratnya berapa? 30. Anggaplah 30 kilo. Ada orang mau akikah, dia beli 30 kilo daging. Wah, 30 kilo daging ya harganya lebih mahal daripada seekor kambing. Tapi katanya seekor kambing 30 kilo hasilnya, maka saya belikan 30 kilo daging. Sudah? Sehingga silahkan dijadikan makanan kotak akikah. Tapi beli. Berarti bayi ini sudah diakikahi belum? Kenapa? Sembelih. Kasus yang kedua. Ada orang mau walimah nikah untuk putrinya. Lalu dia belikan 30 kilo daging. Jadi masak, akhirnya ngundang orang makan-makan.
Sudah walimah belum? Paham bedanya? Paham ya? Baik. Berarti akikah itu kegiatan ibadah yang bentuknya walimah itu kegiatan ibadah yang bentuknya perayaan. Makan-makan. Sehingga walimah tidak harus daging. Ganti jagung boleh enggak? Boleh. Telo silahkan. Ngundang walimah, telo semua, serba telo misalnya. Masya Allah. Mungkin belum ada. Belum ada orderan kayak gitu belum ada. Mungkin catering juga nggak mau ngambil. Oh gitu. Masya Allah. Jadi beliau punya IO walimah ya. Mungkin nanti kalau teman-teman mau inovasi, walimah semuanya serba telo misalnya. Mulai dari getuk, telo goreng, kemudian apa lagi Pak? Hah? Pokoknya aneka makanan turunan telo, termasuk tiwul misalnya. Boleh nggak Pak? Boleh saja. Yang penting pokoknya kumpul rame-rame. Namun ketika ada daging lebih meriah. Sudah? Nah, dalam kondisi ini bolehkah menggabungkan kurban dengan akikah? Jadi dua-duanya amal ibadah yang bentuknya penyembelian. Dari sinilah ulama khilaf. Kalau menggabungkan kurban dengan walimah, ulama sepakat boleh. Misalnya ya, dia mau mengadakan walimah nikah tanggal 11, 12 Dzulhijjah. Terus dia nyembelih seekor sapi tanggal 10 Dzulhijjah. Sekalian kurban. Dan nanti saat walimah kan nggak perlu beli daging. Pakai daging kurbannya. Boleh? Boleh. Sehingga 100% kurban, tapi dia nanti punya keinginan dagingnya dipakai untuk walimah nikah. Kalau akikah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat hukumnya boleh. Sehingga kurban bisa sekaligus sah menjadi akikah. Wallahu alam. Nah, yang dua tadi apa? Pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua. Langsung aja. Ada penyakit. Bagaimana kalau ada penyakit di hatinya? Sehingga kambing ini punya penyakit hati. Ya. Apakah dagingnya boleh dibagikan? Kalau dari sisi kesehatan saya nggak tahu. Tapi kalau dari sisi keabsahan kurban, Nabi SAW menyebutkan 4 cacat yang tidak boleh dipakai. Arba'atun la tujzi'. 4 cacat hewan kurban yang tidak boleh dipakai. Al-aura al-bayyin auruha. Buta sebelah yang jelas butanya. Wal maradu al-bayyin maraduha. Yang sakit dan jelas sakitnya. Wal arja, dan kambing yang jelas pincangnya. Dan yang keempat, kambing yang sangat kurus. Wal hazila allati la tunqa. Kambing yang sangat kurus sehingga seperti tidak ada daging. Nah, kira-kira kalau dia di hatinya, di livernya itu kena cacing, ya. Tapi penampilan lahiriah kambing itu ketika hidup sehat walafiat, kayaknya dia tidak merasa sakit, tidak demam, ya, tidak gergesi, tidak pilek, dan seterusnya, sah dipakai kurban. Selesai disembelih, loh kok ternyata hatinya cacingan, di ususnya banyak cacing. Apakah sah kurbannya? Sah. Nah selanjutnya, Pak, dagingnya boleh nggak Pak dibagi? Itu tanyakan ke dokter. Menurut dokter, kira-kira kalau seperti ini aman enggak? Kalau enggak aman, bisa digunakan untuk yang lain. Misalnya diolah kira-kira apa yang telur larva cacingnya itu hilang. Karena mungkin kan orang takut di larvanya ya. Oh barangkali larvanya sudah sampai daging, larvanya sudah sampai ini, sudah sampai sini. Orang mungkin takut di bagian itu. Baik, coba konsultasikan ke dokter, kira-kira aman enggak? Kalau dokter bilang aman Pak, itu hanya di hati saja, dia enggak bisa sampai ke daging, maka silahkan dibagikan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Berikutnya kita beralih dulu ke pertanyaan melalui WhatsApp. Sepertinya ini si Fulan atau Fulana mungkin tidak akan bertanya langsung Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin bertanya, alhamdulillah tahun-tahun sebelumnya saya berkurban sejak berkeluarga. Namun qadarullah tahun ini pekerjaan saya tidak menentu dan hasilnya pun tidak menentu. Bahkan saat ini saya banyak menggunakan tabungan untuk kebutuhan sehari-hari. Secara hitungan manusia, saya bisa bertahan 2 bulan lagi dengan tabungan tersebut. Sementara saya juga memiliki hutang dengan tempo maksimal tahun depan. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah dengan kondisi saya seperti ini tetap dianjurkan berkurban? Sekiranya Anda bisa berkorban dan itu tidak terlalu mengganggu ekonomi Anda, ya mungkin sedikit mempengaruhi tapi tidak terlalu mengganggu. Misalnya kurban minimalis ya, dengan nilai 400 ribuan. Mungkin Anda bisa 400 ribu ada nggak? Hah? Cempe umur berapa? 400 ribu. Kalau sudah 6 bulan betina boleh. Jadi kambing 6 bulan, domba ya. Domba, gembel 6 bulan betina. Anggaplah harga 500, dapat 500. Baik, silakan dipakai korban. Tapi kalau sekiranya saya nggak sanggup Pak, ketika Anda nggak sanggup ya sudah. Berarti tahun ini Anda tidak perlu memaksakan diri untuk korban. Wallahu a'lam. Nah. Satu pertanyaan lagi ingin bertanya langsung. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Tat, ini masalah di korban itu kan sering terjadi di masyarakat, di suatu perumahan atau masjid-masjid yang sering terjadi itu kadang dagingnya berlebih, tapi belum ada tim reaksi daging atau tim reaksi cepat untuk menangani daging-daging yang sudah terlanjur hari itu menyembelih banyak. Tapi tim-tim distribusi kadang kesibukan waktunya, mengatur waktu distribusi karena kalau daging kan ada masa waktunya kalau biar nggak busuk. Nah itu berapa jam biar nggak kelamaan atau model sembelih satu terus nanti distribusikan ke pemetaannya yang sudah ditunjuk. Sedangkan juga sekarang itu di beberapa daerah yang katanya nggak pernah ada korban, ada dapat jatah daging. Terus di situ pada sering ngajuin ke beberapa masjid, tapi setelah disembelih langsung dibawa ke daerahnya itu apakah diizinkan? Cukup sekian dari saya. Ya, ini cuman masalah teknis distribusi ya. Kali ini mungkin tidak ada kaitannya dengan hukum syar'i. Intinya kalau panitia sudah siap menerima hewan kurban dalam jumlah banyak, berarti dia juga harus siap untuk mendistribusikan dengan tertib dalam jumlah banyak. Intinya kan itu. Oleh karena itu kalau daging berlebih, berarti panitia sudah harus mengupayakan mitigasinya. Ini nanti kalau berlebih banyak, gimana ini mitigasinya? Oh, saya siap untuk bawa ke daerah mana misalnya Klaten Utara atau Gunung Kidul Selatan atau Kulon Progo atau daerah-daerah yang lain yang menurut masyarakat masih kekurangan, silahkan. Kalau sanggup seperti itu, alhamdulillah. Berarti mereka sudah berhasil untuk menyelesaikan mitigasinya. Intinya dalam hal ini kembali kepada kesanggupan mereka. Makanya kalau tidak sanggup ya jangan terlalu dipaksakan. Ya. Saya nggak tahu kalau waktu itu ya. Itu mungkin tanyakan ke dokter berapa jam daging itu bisa rusak. Tidak ada waktu, dibagikan besok pun boleh kalau yang penting jangan sampai terbuang. Satu pertanyaan lagi Ustadz dari WhatsApp, mungkin jadi pertanyaan terakhir sebelum pukul 10 mungkin kalau Ustadz mau bergeser. Pertanyaannya Ustadz, utama mana kurban 1 kambing besar atau 2 kambing kecil atau sedang? Kemudian
Mana yang lebih mahal? Mana yang lebih mahal? Oh, jadi kalau beberapa kambing dan lebih mahal itu yang lebih utama, Ustaz. Kedua, syarat berkurban itu mampu. Yang dimaksud batasan mampu itu seperti apa, Ustaz? Jadi ukuran kemampuan untuk masing-masing ibadah kan berbeda ya. Haji ukuran kemampuannya tentu beda dengan zakat. Kemudian kurban ukuran kemampuannya tentu beda dengan haji dan seterusnya. Termasuk zakat fitrah ukuran kemampuannya beda dengan zakat mal. Lalu seperti apa ukuran kemampuan kurban? Ukuran kemampuan kurban adalah ketika orang bisa berkorban dengan mengeluarkan dana pribadi dan itu tidak sampai mengganggu aktivitas ekonomi dia. Mengganggu dalam arti ya mungkin sampai beresiko anaknya terlantar atau istrinya jadi nggak makan dan seterusnya. Jika sampai pada titik seperti itu, ya dia berarti belum sampai ukuran mampu. Tapi kalau misalnya dengan mengeluarkan dana sekian untuk kurban dan tidak ganggu aktivitas ekonominya, maka yang bersangkutan berstatus orang yang mampu. Meskipun dia belum bisa zakat, meskipun dia belum bisa haji, walaupun tidak bisa umroh. Sekarang nisab zakat sekitar 150 juta. Dia punya tabungan 50 juta, belum wajib zakat. Tapi orang punya tabungan 50 juta, kira-kira untuk berkorban berat atau ringan? Lihat uangnya, jangan lihat orangnya ya. Orang punya tabungan 50 juta, melihat uangnya kira-kira dipakai korban berat atau ringan? Ya seharusnya ringan. Karena korban di angka 2 juta sudah boleh, di angka 3 juta sudah boleh. Artinya dari 50 juta untuk diambil 3 juta itu bukan sesuatu yang beresiko bagi kondisi ekonomi keluarganya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Boleh enggak? Iya. Setelah selesai kajian. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, dan juga jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang sudah membersamai kajian rutin berupa talk show pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh KPMI Korwil Jogja dan juga bekerjasama dengan ANB Channel, Masjid Nurul Asri Dersan, Kurban JEC, Kampus Jalanan, dan juga Abdullah Project. Masya Allah. Ada berapa itu yang ikut bergabung dalam panitia? Masya Allah, kalau panitia banyak Ustaz. Jadi ini panitia semua ini? Oh bukan Ustaz. Kalau panitia semua. Jadi nanti itu Ustaz, di sana kita masak bareng langsung dagingnya. Jadi mungkin bisa jadi solusi bagi yang tadi kelebihan daging atau kelebihan hewan kurban bisa dialokasikan, akan dimasak gratis dan dibagikan secara gratis. Di mana tempatnya? Di JEC insya Allah. JEC? Jogja Expo Center, di halaman parkirnya Ustaz. Masya Allah, baik. Insya Allah. Mungkin cukup sekian dulu untuk sesi tanya jawab kita. Nanti setelah kita tutup akan kita adakan undian hadiah utamanya. Begitu Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah yang sudah hadir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pagi ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan semangat bagi kaum muslimin untuk bisa menjalankan kegiatan kurban ini dengan lebih baik dan maksimal, dan semoga Allah menerima amal kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.